Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikr F dengan NIM 2102045010 dari kelas PTE 01. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pembumian peralatan dan pembumian netral sistem tenaga listrik modern untuk memenuhi tugas akhir instalasi listrik tenaga. Langsung saja, yang pertama, pengertian pembumian. Pembumian adalah pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan arus listrik, dan sistem pembumian atau grounding sistem ini digambarkan sebagai hubungan antara suatu peralatan atau sirkuit listrik dengan bumi. Dengan adanya sistem pembumian ini, maka keandalan sistem untuk pemanfaatan daya listrik dapat terjamin dengan baik. Kemudian yang kedua, sistem pembumian. Sistem pembumian adalah suatu rangkaian atau jaringan mulai dari kutub pembumian atau elektroda, hantaran penghubung atau konduktor, sampai terminal pembumian yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke bumi, sehingga dapat memberikan proteksi terhadap manusia dari sengatan listrik dan mengamankan komponen-komponen instalasi agar dapat terhindar dari bahaya arus dan tegangan asing, serta perangkat dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan teknis yang semestinya. Yang ketiga, fungsi dan tujuan pembumian. Adapun fungsi dari pembumian adalah untuk mengalirkan arus gangguan ke dalam tanah melalui suatu elektroda pentanahan yang ditanam dalam tanah. Bila terjadi gangguan, di samping itu pentanahan juga berfungsi sebagai pengaman baik bagi manusia maupun peralatan listrik dari bahaya. Dan tujuan dari pembumian adalah yang pertama, membatasi besarnya tegangan terhadap bumi agar berada dalam batasan yang diperbolehkan. Yang kedua, menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat memberikan deteksi terjadinya hubungan yang tidak dikehendaki antara konduktor atau penghantar dan bumi. Kemudian adapun macam-macam sistem pentanahan terbagi menjadi dua, yaitu sistem pentanahan titik netral, netral grounding system. Sistem dengan titik netral ditanahkan adalah suatu sistem yang titik netral dari suatu sistem tersebut sengaja dihubungkan ke tanah, baik melalui impedansi maupun secara langsung. Yang kedua, sistem pentanahan peralatan, grounding equipment. Sistem pentanahan peralatan adalah pentanahan yang menghubungkan bodi atau kerangka bagian dari peralatan listrik terhadap titik grounding, di mana pentanahan ini pada kerja normal tidak dilalui arus. Sistem pentanahan atau pembumian peralatan ini juga tidak jauh dengan sistem pentanahan titik netral, di mana keduanya sama-sama membuang arus atau tegangan lebih ke bumi melalui elektroda pentanahan. Pembumian peralatan bertujuan mengamankan badan peralatan pada saat kerja tidak normal atau terjadi gangguan yang seakan-akan badan peralatan tersebut bertegangan yang diakibatkan oleh sambaran petir atau jebolnya isolasi pada suatu penghantar atau tersentuhnya badan peralatan pada suatu konduktor yang bertegangan sehingga badan peralatan tersebut dialiri oleh arus dan bertegangan, tentu berbahaya bagi manusia. Untuk itu harus diadakan pembumian. Kemudian pembumian netral, sistem tenaga listrik. Metode-metode pentanahan netral. Metode-metode pentanahan titik netral sistem tenaga listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pentanahan melalui tahanan. Yang kedua, pembumian melalui reaktor. Yang ketiga, pentanahan langsung. Dan yang keempat, pentanahan yang tidak ditanahkan. Pentanahan titik netral melalui tahanan. Pentanahan titik netral melalui tahanan resistansi grounding dimaksud adalah suatu sistem yang mempunyai titik netral dihubungkan dengan tanah melalui tahanan. Pada umumnya, nilai tahanan pentanahan lebih tinggi daripada reaktansi sistem pada tempat di mana tahanan itu dipasang. Sebagai akibatnya, besar arus gangguan fasa ke tanah pertama-tama dibatasi oleh tahanan itu sendiri. Dengan demikian, pada tahanan itu akan timbul rugi daya selama terjadi gangguan fasa ke tanah. Yang berikutnya, pembumian titik netral melalui reaktansi. Sistem pembumian melalui reaktansi salah satunya dapat menggunakan kumparan Petersen. Kumparan Petersen adalah di mana titik netral dihubungkan ke tanah melalui kumparan Petersen coil. Kumparan Petersen ini mempunyai harga reaktansi XL yang dapat diatur dengan menggunakan tab.
Pada hakikatnya, tujuan dari pentanahan dengan kumparan Petersen adalah untuk melindungi sistem dari gangguan hubungan singkat fasa ke tanah yang sementara sifatnya, yaitu dengan membuat arus gangguan yang sekecil-kecilnya dan pemadaman busur api dapat terjadi dengan sendirinya. Kumparan Petersen berfungsi untuk memberi arus induksi yang mengkonversi arus gangguan sehingga arus gangguan itu kecil sekali dan tidak membahayakan peralatan listrik yang dilaluinya. Kemudian yang berikutnya, pentanahan langsung. Sistem pentanahan langsung adalah di mana titik netral sistem dihubungkan langsung dengan tanah tanpa memasukkan harga suatu impedansi. Pada sistem ini, bila terjadi gangguan, fasa ke tanah akan selalu mengakibatkan terganggunya saluran, yaitu gangguan harus diisolir dengan membuka pemutus daya. Salah satu tujuan pentanahan titik netral secara langsung adalah untuk membatasi tegangan dari fasa-fasa yang tidak terganggu bila terjadi gangguan fasa ke tanah. Yang terakhir, sistem yang tidak ditanahkan. Pada sistem pembumian mengambang titik netral transformator, hubungan Y tidak diketanahkan. Pembumian ini berguna untuk sistem kecil dengan arus gangguan tanah yang tidak membuat kejutan power pada pembangkit, karena pada sistem kecil, arus gangguan tanah bersifat temporer dan bisa self-clearing. Saat terjadi arus gangguan tanah, maka akan timbul arus kapasitif jaringan ICE di mana tegangan fasa sehat akan naik 3 kali yang akan menyebabkan besar dan sudut tegangan fasa sehat berubah. Arus tersebut tidak terganggu pada lokasi gangguan dan besarnya tetap. Ini terjadi karena relay gangguan tanah tidak selektif dan nilai arus kapasitif tersebut sangat besar. Pada pembumian tidak langsung atau floating ground, saat salah satu fasa mengalami gangguan satu fasa ke tanah, maka nilai tegangan antara fasa ke tanah menjadi 0. Dan pada kedua fasa lainnya yang tidak mengalami gangguan, nilai tegangan fasa ke tanahnya akan sama dengan nilai tegangan antara fasa ke fasa pada saat dalam keadaan normal. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.